Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan nama saya Yuni Yersi Banetan dengan nomor stambuk G811200006 Prodi Teknik Geofisika Fakultas FMIPA. Baik, di sini saya akan mempresentasikan serta membuat skill video dari praktikum biologi modul 5 tentang memahami konsep hukum Mendel. Ya, adapun tujuan dari praktikum ini yaitu mahasiswa memahami angka-angka perbandingan dalam hukum Mendel melalui hukum kebetulan. Konsep pewarisan sifat. Salah satu ilmuwan yang menemukan konsep pewarisan sifat adalah Gregor Johann Mendel. Ia menemukan hukum genetika mendasar yang disebut dengan hukum Mendel. Mendel lahir di Austria pada tahun 1822 dan dianggap sebagai bapak genetika karena studinya mengenai pola pewarisan sifat. Nah, setiap individu itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda dengan orang tuanya, bukan hanya pada manusia tetapi juga pada makhluk hidup lainnya. Nah, termasuk hewan dan tumbuhan. Nah, hal ini karena setiap keturunan dari suatu organisme akan mewariskan karakteristik dari orang tuanya. Nah, Mendel menemukan prinsip dasar hereditas dengan membudidayakan kacang ercis dalam suatu percobaan yang terencana dan teliti. Contohnya seperti tanaman kacang ercis bunga putih dan tanaman kacang ercis bunga ungu. Kemudian hukum Mendel 1 itu berbunyi bahwa setiap gen di dalam alel akan berpisah atau bersegrasi secara bebas pada saat pembentukan gamet. Nah, dengan demikian setiap sel gamet hanya mengandung satu gen dari alelnya. Fenomena ini yang diamati pada persilangan, yaitu persilangan satu karakter yang berbeda. Sedangkan kalau hukum Mendel 2 itu yang berbunyi setiap gen di dalam gamet akan bergabung atau berasortasi secara bebas pada saat pembentukan individu baru. Nah, menurut hukum Mendel 2 ini, setiap gen atau sifat dapat berpasangan secara bebas dengan gen atau sifat lainnya. Nah, hukum ini berlaku jika pembentukan gamet yaitu persilangan di hibrid. Nah, ada istilah-istilah dalam persilangan. P itu parental yang istilahnya itu induk atau orang tua, G itu gamet atau sel kelamin, F itu filial atau keturunan atau anakan. Kemudian genotip itu susunan gen penyusun sifat, sedangkan kalau fenotip itu sifat yang tampak. Kemudian panduan kancing genetika. Nah, kancing genetika, kotak dan kancing genetika. Kotak atau tempat kancing genetika adalah kotak kayu atau plastik yang berisi kancing-kancing dalam 5 warna. Kancing genetika ini dapat digunakan untuk menyelidiki kombinasi gen serta prinsip-prinsip genetika lain. Misalnya persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini itu ada ini toples, kotak atau toples. Kemudian ini kancing genetika, ada warna merah, warna kuning, warna hitam. Tuh. Kemudian ini tampilan kancing genetika, di mana setiap kancing genetik itu berpasangan. Satu pasang kancing itu sama dengan 2 butir kancing. Nah, penampilan bisa dilihat pada gambar ini. Ini tampilan depan kancing, dan ini tampilan samping kancing. Jadi satu pasang kancing itu sama dengan 2 butir kancing.
Ini adapun prosedur kerja dalam praktikum ini, yang pertama itu kita membutuhkan 2 warna dari kancing genetik. Misal kita menggunakan warna merah dan warna putih. Dan di sini memang saya menggunakan 2 kancing, 2 warna dari kancing genetik, yaitu ada warna merah dan warna putih. Selanjutnya kita bela dan pisahkan setiap pasangan kancing sehingga terpisah antara jantan dan betina. Kemudian kita tentukan bahwa kancing warna merah B besar atau disimbolkan dengan B besar merupakan sifat dominan bulat, sedangkan kancing warna putih atau B kecil itu merupakan sifat resesif atau kisut. Ini kancing warna putih dan ini kancing warna merah. Kedua, selanjutnya masukkan dalam 2 buah toples masing-masing 25 pasang kancing atau 50 butir gen merah dan 50 butir model gen putih yang mewakili individu jantan dan betina. Ini merupakan tempat penaruhan dari 25 pasang kancing. Ini melambangkan jantan dan ini melambangkan betina. Nah, selanjutnya setiap toples diberi label A sebagai induk jantan, dan B sebagai induk betina. Nah, kan setelah kancing genetik berwarna putih dan warna merah itu digabungkan dan ditaruh di toples yang diberi label A sebagai induk jantan dan B sebagai induk betina. Jadi terlihat seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya itu sekarang kita pasangkan gen dari induk jantan dengan gen dari induk betina dengan cara menutup mata setiap kali mengambil sebuah gen dari toples A dan toples B dan melakukan pengambilan sampai kancing di dalam toples habis. Jadi ketika semua kancing genetik itu masuk ke dalam toples A dan B, kemudian kita mengambil kancing genetik itu dengan menutup mata sampai pengambilan kancing tersebut itu habis. Ini merupakan gambar dari pasangan kancing genetik warna putih dan warna merah. Ini pasangan kancing. Jika kita mengambil kancing genetik yang berpasangan itu, kemungkinan kita akan mendapatkan pasangan kancing antara lain itu warna merah-merah dan warna merah putih serta warna putih-putih. Ini dari perlakuan yang telah saya lakukan, maka didapatkan hasil pengamatan. Ini seperti perlakuan yang didapatkan warna merah putih itu didapatkan 21 pasang kancing gen. Warna merah-merah didapatkan 17 pasang kancing gen. Dan warna putih-putih didapatkan 12 pasang kancing gen. Nah, dan ini hasil pengamatan sehingga frekuensi perbandingannya adalah ini merah putih 21 pasang, merah-merah 17 pasang, putih-putih 12 pasang. Nah, sehingga praktikum ini sesuai dengan persilangan monohibrid. Sesuai dengan persilangan monohibrid karena pada persilangan ini kita memperhatikan satu sifat saja seperti warna dari kancing yakni merah dan putih. Nah, selanjutnya perbandingan fenotip seperti yang kita ketahui, fenotip itu adalah sifat yang tampak. Hal ini terjadi karena
merah merupakan sifat yang dominan dan putih sifat yang resesif. Jadi, berdasarkan perlakuan yang kita lakukan, maka perbandingan fenotip yang didapatkan ini itu merah berbanding merah itu 38, kemudian putih itu 12. Nah, karena merah ini bersifat dominan, sedangkan putih ini sifatnya resesif. Nah, kemudian pada perlakuan ini terjadi hukum Mendel 1 karena pada saat menentukan gamet kedua gen dalam hal yang sebelumnya berpasangan akan mengalami tulisan secara bebas dalam dua sel secara gamet. Nah, secara bebas ini maksudnya adalah pemisahan dua gen tersebut yang tidak dipengaruhi atau mempengaruhi pasangan gen lainnya. Nah, dan tadi perbandingan fenotip dan perbandingan genotipnya itu didapatkan M besar 17 berbanding M besar M kecil 21 berbanding M kecil 12. Nah, jadi perbandingan fenotipnya adalah 3:1, 3 sifat merah, 1 sifat putih. Nah, sedangkan untuk perbandingan genotipnya diperoleh merah, putih, dan putih-putih itu didapatkan 1:2:1. Nah, kita masuk dalam persilangan monohibrid dominan. Nah, persilangan monohibrid itu adalah persilangan antara dua individu dari spesies yang sama dengan satu sifat beda. Contohnya ini bunga mawar berwarna merah dan bunga mawar berwarna putih. Ini merupakan dua individu dari spesies yang sama, namun memiliki satu sifat beda. Nah, pada pembentukan gamet, gen-gen yang berpasangan akan dipisahkan atau disegregasikan. Nah, persilangan monohibrid ini sangat berkaitan dengan hukum Mendel 1 atau yang disebut dengan hukum segregasi. Nah, jadi dari hasil perlakuan tadi mengenai kancing genetik yang didapatkan, fenotip dan genotipnya, kita masuk dalam persilangan monohibrid dominan. Persilangan monohibrid dominan, kita bisa lihat di sini, ini merupakan hasil persilangan monohibrid dominan yang saya kerjakan. Jadi jika ada P1 atau induk pertama, yaitu kancing yang berwarna merah. Ini kancing yang berwarna merah. Merah ini adalah fenotip. Dengan gen M besar. Kemudian disilangkan atau dikawinkan dengan kancing warna putih dan dengan gen M kecil. Nah, maka akan terbentuk gamet. Kemudian, nah, ini sifatnya diploid. Dan ini sifatnya haploid. Nah, ketika menjadi gamet, ini menjadi haploid, dan M besar, jika terpisah, maka M besar ini jika terpisah, maka akan terbentuk satu M besar saja. Ini kita bisa lihat. Dan M kecil jika terpisah membentuk gamet, maka akan terbentuk satu
maka akan terbentuk satu M kecil. Nah, M besar dan M kecil ini, M besar dan M kecil ini bertemu menjadi M besar, M kecil. Yang ini merupakan F1. Yang ini merupakan F1 atau keturunan pertama. Ini merupakan F1 atau keturunan pertama. M besar, ini fenotip, kancingnya warna merah. Ya, jadi apa? M besar, M kecil, ini merupakan F1 atau keturunan pertama. Jadi M besar, M kecil ini fenotip kancingnya itu berwarna merah. Nah, kenapa berwarna merah? Karena sifat merah ini itu adalah dominan atau kuat terhadap sifat putih. Maka jika ada M besar, M kecil, di mana M besar ini bersifat dominan, maka sifat fenotipnya yang akan tampak adalah sifat fenotip. Dari M besar ini, maka keturunan pertama itu seluruhnya berwarna merah. Jadi M besar, M kecil ini keturunan pertamanya itu berwarna merah. Nah, fenotipnya dengan genotipnya M besar, M kecil. Nah, lalu bagaimana jika keturunan pertama ini disilangkan dengan sesamanya? Keturunan pertama ini disilangkan dengan sesamanya. Ini kan dengan sesamanya. Nah, ini P2 menjadi induk yang kedua. P2 ini menjadi induk yang kedua. Menjadi induk yang kedua atau parental yang kedua. Nah, M besar, M kecil ini disilangkan dengan sesamanya M besar, M kecil. Fenotipnya adalah merah. Fenotipnya adalah merah. Nah, jadi dan sesuai dengan hukum Mendel yang pertama, atau sesuai dengan hukum Mendel pertama atau hukum segregasi, maka M besar, M kecil, alelnya akan berpisah. Yang tadinya diploid menjadi haploid. Nah, gametnya M besar. Jadi gametnya hanya M besar saja, atau gametnya hanya M kecil saja. Nah, begitupun dengan yang satu lagi. Ini. Yang satu lagi, atau pasangannya terpisah, M besar. Jadi, gametnya hanya M besar saja atau M kecil saja. Nah, kita lihat pada generasi yang kedua. Kita mencari F2-nya atau keturunan kedua. Kita lihat pada generasi yang kedua atau pada keturunan yang kedua ini kita buat namanya papan catur. Nah, jadi ini merupakan M besar, ini M kecil, dan ini M besar, dan ini M kecil. Nah, jadi M besar, M kecil. Kemudian M besar, M kecil, kemudian M kecil. Nah, M besar ini merupakan M besar ini sifat dominan. Jadi duanya ini, jadi di sini itu warna merah. Nah, M besar, M kecil ini, M besar ini bersifat dominan, maka tetap warna merah. Begitupun dengan yang ini, dan M kecil ini berwarna putih. Nah, jadi perbandingan genotip F2, itu M besar, kita bisa lihat, M besar itu 1, karena M besar, karena
lihat dalam tabelnya itu M besar itu 1 dan berbanding dengan M besar M kecil itu ada 2, 1, 2. Dan berbanding dengan M kecil itu 1. Nah, jadi perbandingan genotipnya itu perbandingan genotip F2 itu 1 banding 2 banding 1. Nah, jika dipersenkan, maka dapatkan hasil 25%. Nah, 25% ini dapat dari kita jumlahkan semua perbandingannya. Jadi, 1 bagi 4 kali 100, hasilnya itu 25%. Nah, jadi M besar M kecil itu 2, jika dipersenkan itu 50%, dan ini 25%. Nah, itu perbandingan genotip F2. Selanjutnya perbandingan fenotip F2 itu dapatkan hasil merah dan putih. Merah dan putih. Jadi warna merah itu ada 3, kita bisa sini. Karena warna merah itu sifatnya dominan. 1, 2, 3. Jadi warna merah itu 3 berbanding dengan warna putih itu 1. Jadi ketika dipersenkan itu jadi 75% dan 25%. Jadi kita dapatkan hasil dari persilangan monohibrid dominan. Perbandingan genotip F2 itu 1 banding 2 banding 1. Dan perbandingan fenotip F2 itu 3 banding 1. Persilangan selanjutnya, persilangan monohibrid intermediate. Nah, persilangan monohibrid intermediate ini merupakan persilangan yang terjadi apabila sifat kedua gen sama-sama kuat. Jadi tidak ada gen yang bersifat dominan atau resesif. Nah, jadi persilangan monohibrid ini atau persilangan satu sifat beda di mana gen-gennya itu sama-sama kuat. Tidak ada yang lemah ataupun kuat, tetapi sama-sama kuat. Nah, ini hasil dari perhitungan dari pengamatan dan kita masuk persilangan monohibrid intermediate. Jadi pertama-tama itu kita mengambil kancing yang berwarna merah. Kita mengambil kancing yang berwarna merah, kemudian disilangkan dengan kancing berwarna putih. Nah, sifat merah pertama, induknya ini genotipnya adalah M besar, dan genotip dari sifat putih adalah M kecil. Nah, dan menjadi gamet, adalah ini M besar dan ini M kecil. Nah, bedanya persilangan monohibrid intermediate ini tidak ada gen yang kalah, tidak ada gen yang menang, atau tidak ada gen yang lemah, atau tidak ada gen yang kuat, tetapi sama-sama kuat. Kedua gen-gennya ini sama-sama kuat. Nah, dan jika sifat merah berbaur dengan sifat putih, fenotip pada keturunannya itu menjadi merah muda. Ini merah muda. Nah, dan di sini terlihat tidak ada yang kuat dan tidak ada yang lemah. Terlihat bahwa ini sama-sama kuat. Nah, sehingga fenotip pada keturunan pertamanya, kancingnya berwarna merah muda. Tidak ada yang berwarna muda. Dan induknya yang pertama, F1. Jadi,
Fenotip pada keturunan pertama kancingnya berwarna merah muda. Lalu jika F1 ini disilangkan, jika F1 ini disilangkan dengan sesamanya sehingga menjadi induk yang kedua, jika F1 ini disilangkan dengan sesamanya menjadi induk yang kedua, M besar M kecil disilangkan dengan sesamanya M besar M kecil. Ini M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Nah, jadi ini sifatnya. Jadi ini sifatnya merah muda. Ini sifatnya merah muda karena sama-sama kuat. Dan ini akan terpisah menjadi M besar dan M kecil. Ini menjadi M besar dan M kecil. Nah, begitupun dengan yang satu lagi akan berpisah. Jadi akan berpisah menjadi M besar dan M kecil. Jadi gennya menjadi M besar M kecil. Lalu bagaimana dengan keturunan keduanya? Ini kita bisa lihat, ini merupakan tabel kita buat seperti papan catur. M besar, M kecil, M besar, M kecil. Jadi kan M besar, M besar, M besar, M kecil, M besar, M kecil, M kecil, M kecil. Nah, M besar, M besar ini warna merah. Kemudian M besar, M kecil ini warna merah muda karena sama-sama kuat. Dan ini juga warna merah muda dan M kecil ini berwarna putih. Nah, jadi kita dapat menghitung perbandingan genotipnya F2. Genotip F2 itu dilambangkan dengan huruf. Jadi M besar 1, M besar itu 1, kita bisa lihat di sini di tabelnya itu ada M besar hanya 1 berbanding dengan M besar M kecil itu ada 2. Ini kemudian M kecil ini ada 1. Nah, jadi kita dapat mengetahui dan melihat hasilnya dari bahwa perbandingan genotip F2 itu 1:2:1. Nah, selanjutnya perbandingan fenotip F2 ini sama dengan ini, ada 3 dari perbandingan genotip F2. Nah, jadi perbandingan fenotip itu yang tampak, sifat yang tampak itu jadi merah muda dan putih. Nah, merah itu ada 1. Ini kita bisa lihat sini, merah ada 1 dan warna merah muda itu ada 2. Dan warna putih itu 1. Jadi jika dipersenkan itu dapatkan hasil 25%, 50%, dan 25%. Jadi dapat disimpulkan pada persilangan monohibrid intermediate, yaitu disimpulkan bahwa pada persilangan monohibrid intermediate yaitu pada perbandingan genotip dan perbandingan fenotip pada F2 ini, perbandingan genotip dan fenotip pada F2 itu adalah sama, yaitu 1:2:1. Ya. Sekian dan terima kasih dari skill video yang telah saya buat mengenai praktikum 5 tentang memahami konsep hukum Mendel dari persilangan monohibrid atau persilangan satu sifat beda dari kancing genetik warna merah dan warna putih, sehingga kita dapat melakukan perlakuan dan kita dapat menghitung persilangan monohibrid dominan, yang dimana kita dapat hasilnya perbandingan genotip itu 1:2:1
Dan perbandingan fenotip pada F2 itu 3:1. Sedangkan kalau perbandingan persilangan monohibrid intermediate itu perbandingan antara genotip dan fenotip pada F2 itu adalah sama, yaitu 1:2:1. Nah, sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Oke, thank you. Semoga video ini bisa bermanfaat.